Hai, halo Samuna. Berjumpa lagi bersama aku di Sebesar Bebang Sobat Tapi di sini di Tampu. Halo. Pada kesempatan kali ini dan di dalam video kali ini aku mau menceritakan satu hal. Jadi di dalam suku Batak itu meninggal itu ada level-levelnya, tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi aku mau memaparkan tingkatan-tingkatan kematian di dalam suku Batak. Dan apa aja itu tingkatan-tingkatannya itu? Mungkin di dalam Batak itu kita asing-asing ya. Kenapa sih yang tua itu bisa diulosi gitu? Kenapa pakai sampai gendang-gendang apa segala macam? Nah, kenapa yang masih muda itu nggak bisa gitu gitu? Itu ada level-levelnya. Jadi di sini kita akan mengupas apa aja itu level-level kematian di dalam suku Batak. Nah, yang pertama itu ada kematian Taliahon. Taliahon itu adalah kematian untuk seorang anak di dalam keluarga Batak. Jadi dia ini masih berstatus tanggung jawab orang tuanya gitu atau belum menikah. Baik anak-anak maupun sudah lanjut usia. Tua dong. Baik anak-anak kecil maupun yang sudah menginjak umur dewasa, namun dia masih tanggung jawab orang tuanya, belum menikah. Dia masih ditanggung jawabin orang tuanya. Dia meninggal dalam keadaan orang tuanya masih hidup. Jadi bapak dan ibunya masih hidup. Itu namanya taliyahon. Jadi kata taliha untuk anak yang meninggal dan taliyahon adalah untuk orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya. Yang kedua itu adalah mate purpur. Mate purpur ini adalah di mana seseorang meninggal yang sudah menikah. Seorang yang sudah menikah meninggal namun dia belum memiliki keturunan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, jadi biasanya aku juga bisa pernah melihat kalau yang begini, apalagi untuk istrinya ya, untuk sang istri yang ditinggalkan belum punya anak gitu, mati purpur, jadi suaminya mati purpur, sudah menikah tapi belum memiliki anak, itu si istri itu dibawa pulang oleh keluarganya dari kuburan gitu, dari tempat pemakaman dia langsung dibawa pulang sama keluarganya, nggak diantarkan dulu ke rumah suaminya gitu atau ke rumah mertuanya. Tapi sebagian juga ada yang ke rumah mertuanya dulu atau gimana, berbincang gimana ke depannya gitu. Mungkin itu adalah pilihan dari mereka. Atau langsung dibawa pulang kah, atau langsung itu privasi mereka lah gitu. Tapi sebagian orang ada sih gitu yang mati purpur itu langsung dibawa pulang gitu, dari pemakaman ke rumah orang tua si perempuan gitu. Dan yang ketiga, mati bunuh. Mati bunuh ini meninggalnya seseorang yang sudah menikah namun belum memiliki anak laki-laki. Dia punya anak tapi anak perempuan aja atau cuman marhuru, belum beranak laki-laki, belum memiliki seseorang yang bisa meneruskan marganya dari pernikahan itu yang disebut dengan mati bunuh. Yang keempat, Ponggol Ulu. Ponggol Ulu itu meninggalnya seorang bapak di dalam keluarga Batak. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil, yang masih kecil ya, yang masih kecil. Jadi istilahnya sebuah keluarga itu masih membutuhkan bapak, tapi bapaknya udah meninggal gitu. Mate Matopastataring. Mate Matopastataring adalah meninggalnya seorang ibu di dalam keluarga Batak, di mana posisinya ibu ini meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Matopastataring dari katanya bisa kita lihat ya. Matopastataring berarti dalam keluarga itu tidak ada yang masak gitu. Matopastataring. Jadi itulah itu. Jadi si ibu ini meninggalkan suami dan anak-anaknya yang masih kecil gitu. Selanjutnya ada mate makar. Mate makar ini posisinya seorang ibu atau bapak di dalam keluarga Batak yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi mungkin anaknya sudah besar namun belum ada yang berkeluarga gitu. Jadi anaknya mungkin lajang-lajang gitu, atau anak gadis tapi belum ada menikah. Selanjutnya mate Sarimatua. Sarimatua ini meninggalnya seorang bapak atau ibu di dalam keluarga Batak yang meninggalkan anak-anaknya, ada yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, namun ada juga yang
belum menikah. Jadi si ibu atau si bapak ini meninggalkan anaknya yang masih lajang. Tapi ada juga yang menikah gitu. Tapi belum semua yang menikah. Itulah yang disebut dengan mate sari matua. Selanjutnya mate saur matua. Mate saur matua ini adalah seorang ibu atau bapak yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi anak-anaknya sudah menikah semua. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan semuanya sudah menikah. Jadi dia itu udah saur matua. Nah, meskipun mungkin anaknya ada yang belum dapat keturunan, tapi udah nikah semua, itu yang namanya saur matua. Selanjutnya saur matua gabe. Saur matua gabe adalah seorang bapak atau seorang ibu di dalam keluarga Batak yang meninggalkan keluarganya yang udah menikah semua, punya anak, punya cucu, namun dia juga sudah memiliki cicit atau anak laki-lakinya itu udah ada yang memiliki cucu gitu. Jadi dia udah dipanggil mak tua mangulaki atau pak tua mangulaki sama keturunannya. Next, level tertinggi di kematian suku bangsa Batak Toba. Saur matua mauli bulung. Saur matua mauli bulung adalah kondisi di mana seorang bapak atau seorang ibu meninggal dalam keadaan sudah lengkap semua. Anaknya sudah menikah semua, anaknya sudah punya keturunan semua, bahkan anaknya sudah ada yang bercucu. Baik anaknya laki-laki sudah ada yang bercucu, anaknya perempuan juga udah ada yang bercucu. Jadi udah lengkap semuanya. Tapi di saur matua mauli bulung ini memiliki syarat tambahan. Syarat yang lebih. Syarat tambahannya itu adalah keturunannya harus lengkap gitu. Keturunannya itu nggak ada yang boleh mendahului dia, baik itu anaknya, kan ada tuh kita jumpain anaknya yang mendahului dia gitu, mungkin anaknya yang udah punya anak meninggal mendahului dia. Nah, itu tidak boleh karena sari matua mauli bulung ini harus lengkap meninggalkan semua keturunannya atau pinoparnya harus lengkap di situ semua. Itulah level tertinggi dari kematian orang Batak, saur matua mauli bulung. Dan ini sangat jarang kita jumpai di zaman sekarang. Kematian adalah hal-hal yang kita jauhi bagi di sebagian orang. Mungkin hal itu dijauhi dan mungkin sebagian sudah ada yang berpasrah atau menyerahkan kehidupannya sama Sang Pencipta. Namun ketahuilah, kematian itu adalah hal yang pasti akan kita hadapi. Kematian itu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Namun kematian itu adalah awal dari kehidupan yang kekal. Dalam konteksnya di sini aku berbicara sebagai umat Kristiani yang mengatakan bahwa kematian itu bukanlah hal dari segala yang kita takutkan, namun kematian itu merupakan hal yang kita tunggu-tunggu untuk menuju ke kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Sebab di dalam iman orang Kristiani, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. So, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah Tuhan mau memegang hidupmu. Oke, terima kasih. Dan di video ini aku juga mau mengatakan selamat merayakan Paskah bagi umat yang merayakannya. God bless. Bye-bye.